Halo semua, berjumpa lagi dalam acara Buka-Bukaan bersama saya, Guntur Romli. Ini kan laporan sudah 10 bulan. Dan baru kemarin, ya, Saudara Kusnadi, melalui kuasa hukumnya, itu dipanggil, diminta klarifikasi oleh Dewas KPK. Anda punya komentar untuk ini, Bu? Kelihatannya sih, Gus, kelihatannya mereka tidak punya data yang lengkap. Karena dengan alasan begitu kita paparkan secara panjang lebar, malah Pak, kami ini Dewas Pimpinan yang baru, betul. Tapi Saudara Kusnadi kemudian diperlakukan secara sewenang-wenang oleh AKBP Rosa. Itu ya, Bung, yang akhir Desember ya. Di sini saya baru Januari. pertama kali melihat wajahnya langsung seperti apa AKBP Rosa itu. Jadi kalau bicara prestasi, ya harusnya saya pikir pimpinan KPK ya Pak Setio berkaca lah. Pada kesempatan ini kita mau buka-bukaan kasus Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto yang salah satunya ada dugaan penyalahgunaan wewenang dari penyidik KPK bernama AKBP Rosa. Dan pengaduan itu sudah dilaporkan ke Dewas KPK 10 bulan yang lalu dan baru dipanggil kemarin. Nah, secara kronologi bahwa Saudara Kusnadi, salah satu staf dari DPP PDI Perjuangan, melaporkan mengadukan AKBP Rosa pada tanggal 11 Juni 2024. Kemudian tanggal 20 Juni tahun 2024 melalui kuasa hukumnya waktu itu Bung Roni Talapisi. Kemudian terkait dengan kasus ini juga ada pengaduan dari saudari Tio, Agustiani Tio, yang dicekal tanpa alasan bersama suaminya, diadukan ke Dewas KPK pada Januari 2025. Kemudian pada bulan Februari kembali diadukan ke Dewas KPK untuk AKBP Rosa. Dan baru kemarin kuasa hukum dari Saudara Kusnadi, kuasa hukum dari Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto dipanggil oleh Dewas KPK setelah 10 bulan. Pada kesempatan ini saya akan buka-bukaan bersama kuasa hukum Saudara Kusnadi, Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, Bung Johannes Tobing. Selamat datang, Bung. Selamat sore, Gus. Selamat sore, siap. Merdeka. Semangat kita, energik ini ya. Bung Johannes Tobing adalah seorang advokat dan juga Ketua Pradi Jakarta Timur. Dan juga tentu saja kader Banteng militan. Biar tambah semangat, Bung. Mantap. Ya, baik, Bung Johannes. Ya. Saya memulai dari yang tadi saya tekankan, Bung. Ini kan laporan sudah 10 bulan. Tanggal 11 Juni 2024 dan baru kemarin, ya, Saudara Kusnadi melalui kuasa hukumnya itu dipanggil, diminta klarifikasi oleh Dewas KPK. Anda punya komentar untuk ini, Bung? Ya. Kenapa begitu lama itu? Ya Gus, yang pertama apapun dengan segala kekecewaan tentunya kan. Kita melaporkan itu sudah hampir 10 bulan, baru kemarin saya secara resmi dipanggil oleh Dewas KPK. Nah, kekecewaan itu tentu masih ada harapan, mudah-mudahan dengan kita datang kemarin ke sana, saya lengkap dengan ditemanin dengan Saudara Army, ada juga dengan Wira, termasuk didampingin kemarin sama Mas Guntur Romli kan. Nah, sebagai juru bicara PDI Perjuangan kan gitu. Nah, jadi begitu kita paparkan kemarin di hadapan para dewas itu mereka cukup lengkap. Lengkap datang. Lengkap hadir semua. Ada pimpinan ketua dewas, ada Pak Gus Rijal. Terus ada Pak Beni Mamoto, yang 3 lagi, ada 1 lagi Ibu Cika kalau tidak salah. Nah, kita sampaikan justru kelihatannya sih, Gus, kelihatannya mereka tidak punya data yang lengkap. Karena dengan alasan begitu kita paparkan secara panjang lebar, malah Pak, kami ini Dewas Pimpinan yang baru. Oh, iya, iya. Dewas Pimpinan yang baru, jadi soal laporan Bapak yang Juni tahun lalu itu dipegang oleh sama Dewas yang lama. Dewas yang lama. Nah, jadi memang ya sudah, saya tidak perlu untuk
membuat menjadi perdebatan, tapi saya pastikan ke mereka, kita sudah jelaskan bahwa memang Juni tanggal 11 itu kita melapor. Nah, biar lebih untuk mengingatkan juga kepada publik, apa yang dilaporkan ke Dewas KPK tanggal 11 Juni itu? Materinya itu apa, Bung? Jadi yang pertama gini, Gus. Tanggal 11 kita laporkan itu atas kejadian tanggal 10 Pak Hasto Kristianto datang ke KPK sebagai saksi. Diperiksa sebagai saksi. Atas perkara Harun Masiku yang dulu, ya. Maka pada waktu kita dampingin, saya juga hadir di situ karena saya juga resmi ditunjuk sebagai kuasa hukum. Maka turut juga ada Mas Kusnadi ya, hadir di sana. Nah, jadi kita memaparkan pada pengaduan yang sudah saya buat itu adalah bahwa ketika kita datang tanggal 10, maka kita lagi rilis preskon dengan tim penasihat hukumnya Mas Hasto. Maka ketika kita press release itu, Saudara Kusnadi lagi nunggu di belakang. Nah, lagi nunggu di belakang lagi sambil santai duduk merokok di sana. Maka tidak lama datang seseorang yang berbadan tegap, yang menggunakan masker, pakai topi, datang menghampiri Kusnadi. Langsung disebut bahwa Mas Kusnadi dipanggil sama Bapak. Dipanggil sekjen maksudnya? Ya, dipanggil Pak Hasto. Hasto. Jadi ya namanya ajudan, dia dengan pakai ransel segala macam itu, ngikutin si orang yang berbadan tegap itu. Nah, jadi naiklah ke dalam ruangan, terus naik ke lantai 2. Ke ruangan penyidik ya, lantainya yang seingat saya itu di lantai berapa. Nah, ketika sampai di sana, baru ketahuan Saudara Kusnadi kalau itu adalah yang pada akhirnya adalah AKBP Rosa, Kasatgas KPK. Buka masker, buka topi, baru tahu. Nah, jadi sampai di atas itu, di Kusnadi langsung diintegrasi. Ditanyakan, langsung dengan kata-kata, sebagaimana yang sudah kita uji di persidangan pada waktu sidang prapitnya Mas Hasto itu langsung dijelaskan dengan cukup panjang lebar oleh Saudara Kusnadi bahwa dia diancam, diintimidasi. Langsung dengan kata-kata, kamu ya yang merusak handphone Harun Masiku. Nah, tentu Saudara Kusnadi menyampaikan bahwa saya tidak tahu Pak, saya nggak paham itu. Nah, maka tidak lama kemudian langsung langsung dilakukan penyitaan terhadap barang-barang Kusnadi. Nah, di dalam tas itu digeledahlah itu. Padahal Kusnadi tidak pernah dapat surat dari KPK. Tidak ada surat KPK. Itu. Nah, begitu itu setelah terjadi ada pengancaman itu, maka ada intimidasi itu, ada penekanan macam-macam, maka dilakukanlah penggeledahan terhadap barang-barang milik Kusnadi. Nah, datang si AKBP Rosa ini, dikeluarkanlah di dalam tas itu ada handphone, ada buku catatan partai, buku-buku partai, miliknya partai, ada handphone sekretariat miliknya partai, ada uang 130 juta, ada ATM-nya Saudara Kusnadi, ada buku catatan, itu semuanya disita oleh penyidik KPK. Nah, maka tidak lama kemudian setelah terjadi ribut-ribut, nah Mas Hasto keluar. Dari ruangan yang lain? Dari ruangan yang lain. Karena dilihat kok ini situasinya kok ada kedengaran ribut-ribut, dia keluar. Nah, begitu keluar, Pak Hasto lihat, loh, kamu ngapain di sini, Kus? Nah, datang si Kusnadi jawab, loh, saya kan katanya dipanggil Bapak nih. Maka Pak Hasto bilang, loh, saya nggak pernah panggil kamu. Nah, akhirnya terjadilah perdebatan ribut dengan Pak Hasto dengan saudara AKBP Rosa itu. Ya langsung melakukan protes. Loh, kamu apa-apaan ini? Ya kan? Ini Saudara Kusnadi tidak tahu apa-apa. Kenapa harus kamu panggil ke sini? Nah, rupanya dalam ribut-ribut itu Saudara Kusnadi ini sudah dibawa ke ruang pemeriksaan, Gus. Dibawa ke ruang pemeriksaan, pengakuannya Saudara Kusnadi itu sudah diperiksa di ruang periksa itu selama 3,5 jam diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan ya. Jadi di situ ada masalah AKBP Rosa yang menyamar. Dia pakai topi, berbohong, pakai masker, berbohong, bilang bahwa Kusnadi dipanggil oleh Pak Hasto, ternyata tidak. Kemudian melakukan penekanan, melakukan intimidasi, pengancaman,
penyitaan tanpa surat, ya kan? Surat. Dan waktu itu yang dipanggil oleh KPK sebagai saksi adalah Pak Hasto. Pak Hasto. Bukan saudara Kusnadi. Betul. Tapi saudara Kusnadi kemudian diperlakukan secara sewenang-wenang oleh AKBP Rosa. Itu ya Bung yang Martin jadi yang laporkan. ini poin ya. Ini yang menjadi poin pertama kita ketika memang kalau pengadilan saja mengindahkan permohonan pra kita itu akan kita buka seluas-luasnya itu. Bagaimana pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para penyidik KPK ini. Pelanggaran Jadi, hukum. Pelanggaran hukum. Ya. Dan bagaimana pelanggaran etik, pelanggaran SOP yang dilakukan para penyidik KPK. Jadi semuanya bisa kita paparin. Nah, yang pertama bahwa dengan cara dia berbohong memanggil Kusnadi, ya kenapa sih dia buka aja dong. Dia dengan gagahnya katanya kan, kenalkan Mas Kusnadi, saya AKBP Rosa, saya penyidik KPK, saya Kasatgas. Saudara, kami undang ke ruang pemeriksaan. Kami ada perlu harus kami tanyakan. Tidak perlu perlu dia harus pakai berbohong dan menyamar. Badannya tegap, jangan cuma badannya yang tegap ya kan. Kasih tahu dong identitasmu, kamu siapa kan gitu. Nah, terus yang pelanggaran hukum itu Gus, ini betul-betul ini bahaya nih Gus. Bagaimana mungkin Kusnadi ini diperiksa tanpa tidak ada surat panggilan. Ini pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum itu Bu. Ini pelanggaran hukum nih. Udah begitu dibuatkan berita acara pemeriksaan. Nah, yang walaupun dengan cara akal-akalannya lagi. Nah, ini kan jago akal-akal semua nih. Jago akal-akalan. Begitu digeledah tanggal 10 dilakukan penyitaan, mereka kirim suratnya untuk manggil Kusnadi tanggal 12. Tanggal 12. Tanggal 12. Tanggal 20 kejadian kesewenang-wenangan, baru tanggal 12 Kusnadi dikirimin surat. Tanggal 10 terjadi penggeledahan itu. Tanggal 11 kita laporkan. Tanggal 12 mereka kirim surat baru ke Kusnadi. Kirim ke Kusnadi untuk diperiksa. Nah, di sinilah akal-akalannya. Nah, jadi dari rangkaian yang dilakukan oleh para penyidik KPK ini asli, ini namanya, ini cara-cara preman ini namanya. Cara-cara preman ya. Ya, jadi saya nggak tahu, saya nggak ngerti nih, nggak paham apakah memang seperti ini yang diajari oleh pimpinan KPK terhadap. Dan kata-kata Bung Jo ini kemarin disampaikan di depan Dewas ya. Cara preman. Ini cara preman ini cara-cara yang tidak beradab ini, tidak beretika, tidak bermoral. Ini saya pastikan adalah pelanggaran hukum. Nah, kemudian Gus, yang kita laporkan di Dewas itu apa-apa saja yang menjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para penyidik KPK yang di bawah pimpinannya si Rosa Purbabekti itu. Nah, satu, soal penyitaan barang, Gus. Penyitaan barang dan penggeledahan badan. Terhadap saudara Kusnadi ya? Oh iya dong. Itu tanggal 10 Juni. Jadi kalau di KUHP itu diatur, Gus, itu terhadap penyitaan barang dan penggeledahan badan. Ya. Nah, jadi kepada yang namanya penggeledahan barang, penyitaan barang, itu boleh dilakukan kalau memang itu ada keterkaitan materi perkara yang tengah mereka periksa. Atau mereka yang tengah kembangkan. Di situ apa? Di situ ada handphonenya sekretariat. Yang hari-harian itu dipakai untuk operasional sekretariat DPP PD Perjuangan. Handphone itu bukan miliknya Pak Hasto, bukan miliknya saudara Kusnadi. Kusnadi, milik partai ya. Itu sampai hari ini itu juga ikut disita. Nah, kemudian yang paling berbahaya sampai hari ini nih, maka nih jujur aja nih, saya tandai ini nih, saya kenalin ini 16 orang penyidik KPK ini. Sudah kita catatin namanya satu-satu nih. Iya kan? Nah, jadi apa itu? Satu, ada buku catatan dari ketua umum yang selalu Pak Hasto sebagai sekjen itu selalu mencatat jika memang ada arahan-arahan ketua umum yang saat itu kita tengah berkompetisi untuk bagaimana cara untuk memenangkan pilpres, kemudian memenangkan pilkada zaman itu. Nah, ini ada rahasia-rahasia partai. Rahasia-rahasia partai ini apa urusannya dengan perkara Harun Masiku ya. Nah, yang sudah 5 tahun yang lalu. Yang sudah 5 dan sudah ingkrah. Jadi memang hebat sekali si Rosa ini. Udah seperti Rosa ini aja yang menentukan nasib KPK ini ke depan gitu loh. Seperti dia yang paling bertanggung jawab. Nah, jadi maka pelanggaran hukum itu tidak ada kaitan materi perkara yang mereka tengah kembangkan. Terus penggeledahan badan tanpa tidak izin ketua pengadilan. Ini semuanya asli pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum. Nah, ini Gus yang menjadi
saya dengan saudara Roni Talapesi waktu pertama kali ini di bulan Juni ini yang menjadi keberatan-keberatan kita bahwa memang tidak boleh nih cara-cara preman seperti ini. Ya. Kalau sampai misalnya ini terus-terusan dilakukan, ya kita nggak pernah protes, kita nggak pernah melaporkan perilaku-perilaku seperti ini. Kapan mau rapi kita menemukan penyidik KPK yang baik kan gitu. Ya, Bung. Saya kira pengaduan ini waktu itu kan udah disampaikan dengan bukti yang kuat, argumentasi yang kuat. Jangan-jangan karena pengaduan ini kuat, Bung, baru 10 bulan dipanggil. Ya. Saya jujur lah kalau udah bicara KPK, ya Gus, ya saya boleh dong menilai kan. KPK yang sekarang ini tidak seperti KPK yang baru pertama kali didirikan. Tidak seperti KPK yang bagaimana dulu. KPK yang didirikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri ini, agar KPK ini berdiri gagah, menjadi anti rasuah yang betul-betul kredibel dan dipercaya. Kalau hari ini enggak. Nanti akan saya kasih buktinya bagaimana para penyidik-penyidik KPK ini yang melakukan pungli-pungli liar terhadap para tahanan yang ada di KPK. Ini ketemu lagi nih perilaku-perilaku yang sungguh tidak bermoral, sungguh perilaku yang tidak beradab nih. Ya kan? Belum lagi mereka dengan cara preman seperti ini melakukan penyitaan, penggeledahan. Nah, itu loh. Baik, Bung. Itu yang kasusnya Saudara Kusnadi tanggal 10 Juni. Nah, kemudian ada laporan juga waktu itu kalau nggak salah juga ada soal penggeledahan rumahnya Pak Hasto Kristianto. Mungkin di situ apa bentuk waktu itu pengaduannya dan ini? Nah, jadi kalau soal cerita yang penggeledahan di rumahnya Pak Hasto, nah akhir ini Desember, di sini saya baru pertama kali melihat wajahnya langsung seperti apa AKBP Rosa itu. Ya kan, saya pikir ini artis superstar dari mana gitu kan. Nah, di situ baru pertama kali ketemu dan itu pun memang saya sudah terjadi perdebatan pada waktu pertama kali. Jadi kita datang ke sana, saya langsung telepon langsung, minta bicara dengan Kasatgasnya. Kalau mau dilakukan penggeledahan ke rumahnya Pak Hasto, kita nggak pernah larang. Tetapi tolong tunggu saya, kurang lebih saya 20 menit lagi saya akan sampai. Itu, oh ya Pak, kata si Rosa. Tapi kan faktanya nggak demikian. Tanpa menunggu kami, ya mereka sudah melakukan penggeledahan ke seluruh ruangan rumahnya Pak Hasto. Mereka dobrak masuk gitu aja ya? Iya, jadi dengan alasan ini sudah ada yang mewakili, ada RT setempat dan RW setempat kan. Nah, tapi ketika begitu terjadi penggeledahan itu, saya jujur memang saya langsung cari masuk ke dalam yang namanya AKBP Rosa yang mana kan gitu. Saya langsung itu. Nah, saya ditunjukin dari beberapa anggota yang ada di sana. Saya panggil, ini kenapa kok sudah langsung dilakukan penggeledahan? Nah, jadi kami terjadi debat kusir. Dia tanya soal legal standing segala macam, ribut-ribut. Ya karena saya juga bersikeras, ya akhirnya dia perbolehkan saya untuk melihat, memastikan penggeledahan itu berjalan dengan baik. Nah, jadi cerita lanjutannya Gus memang seperti yang sudah pernah saya sampaikan di laporan pengaduan saya di Dewas itu. Nah, di ruang atas lantai 2 itu Gus, itu di kamar putrinya Pak Hasto itu ada, menurut keterangan penyidik ini, ditemukan ada namanya flash disk. Flash disk itu yang bisa juga berfungsi untuk merekam dan memoto. Nah, jadi saya nggak ngerti mungkin. Tapi tidak ada saksi waktu mereka dapat flash disk itu di. Ya, nanti akan saya jelaskan. Nanti akan saya jelaskan, Gus. Nah, disinilah kesewenang-wenangan itu cara-cara yang tidak baik mereka lakukan penyitaan itu kan. Nah, oke, di lantai atas. Nah, maka di lantai yang di bawah, saya masih ingat di belakang dapur itu, di situ ada kamarnya Saudara Kusnadi. Nah, ditemukanlah ada satu buku catatan di situ. Nah, tiba selesai mereka melakukan penyitaan, dibuatkan dong tanda terima, dibuatkan berita acara. Karena harus disaksikan ada RT, ada RW, ada saya, ada Kasatgas yang ikut tanda tangan di dalam berita acara itu. Nah, waktu itu saya mempertanyakan langsung ke Saudara Rosa, ini flash disk siapa yang punya? Oh, ini kami temukan Pak di ruang lantai 2. Iya, siapa yang punya? Nah, oke, kalau begitu apa isinya? Nah, ya ini kalau untuk mulai ini paling saya bantu Pak. Ada salah satu saya lupa namanya siapa, memperlihatkan ke saya, Pak, ini paling bisa kita buka, kita lihat serinya, terus ini nomor produksinya, hanya cuman itu aja. Tapi sebatas siapa yang punya, terus ini dapat dari mana, apa isinya di dalam, itu nggak pernah saya dikasih tahu. Dan saya memang berdebat juga
Saya berdebat. Maka saya bikin nota keberatan di dalam berita acara itu bahwa ini tidak bisa dipastikan bahwa ini adalah miliknya anaknya Pak Hasto. Dalam catatan itu saya buatkan itu dalam catatan keberatan itu. Nah, jadi kalau memang kamu tidak bisa kasih unjuk di dalam isinya apa, terus apa kewenangan kamu untuk melakukan penyitaan itu? Ya buka aja biar saya tahu isinya, saya bilang. Apakah memang ada rekaman apa di situ, memang ada foto-foto apa, atau apa yang ada di dalam itu. Kalau memang ada keterkaitan terhadap perkara yang tengah diselidiki, ya saya akan buatkan tanda terimanya. Nah, jadi mereka memang tetap bersikuku tidak mau melakukan untuk memperlihatkan ke saya apa isinya di dalam flash disk itu. Dan juga tidak dipastikan kalau flash disk itu dimiliki oleh Pak Hasto atau juga oleh keluarganya Pak Hasto kan? Ya, ini kan barangnya kan sekecil ini, ya, kecil flash disk lah. Ya, flash disk lah flash kan. Disk, ya. Kita juga nggak tahu itu, jangan-jangan ini saya menduga, jangan-jangan apa ini miliknya KPK ditaruh di situ, nggak ngerti juga. Ini saya boleh karena menduga. Iya dong, boleh menduga. Loh, kalau katanya handphone ini miliknya Johannes Tobing, lo bisa saya buktikan. Ini nomor handphonenya, ini nomor tanggal pembeliannya, suratnya juga, ini ada kwitansi, itunya ada suratnya lengkap. Dan juga isinya apa. Kan gitu dong kan. Dan waktu itu flash disk itu tidak ditunjukkan ya, isinya juga apa. Nggak dikasih tunjuk dengan alasan karena apa, ini flash disk ini bisa merekam. Bisa melakukan foto. Nah kalau begitu apa? Rekamannya di dalam ada apa? Ada percakapan apa di dalam itu? Jadi memang asli mereka tidak mau menunjukkan, tidak mau mendengarkan kita. Mereka tetap buatkan itunya, tapi sebutkan nota keberatan saya. Nah kalau yang itu, yang kedua itu Gus, itu di kamarnya Kusnadi. Di Kusnadi itu ditemukanlah catatan. Kalau itu memang asli saya buka semua. Karena memang ada catatannya Mas Kusnadi itu. Ada transfer uang 5 juta, ada 7,5 juta, ada 10 juta, ada 20 juta. Nah, jadi namanya penyidik KPK yang lagi kelagapan mencari bukti ini kan nggak dilihat ada uang-uang ini. Wah, jangan-jangan ini nih kan gitu. Pokoknya hantam kromo aja dulu, ambil aja dulu semuanya. Nanti kalau cocok ya kita jadikan, kalau enggak ya sudah biarin aja kan gitu. Nah, ternyata begitu saya periksa di situ bagaimana si saudara Kusnadi berbisnis dengan adiknya. Nama adiknya itu namanya Udin. Saya lupa namanya waktu itu, Kus Udin atau apa itu namanya. PT Dinkus. PT Dinkus, Udin dan Kusnadi. PT Dinkus, Udin dan Kusnadi. Nah, jadi pernah lah ada transfer uang. Jadi modal bercocok tanam itu 20 juta. Dan itu bukan PT kata Mas Kusnadi. Bukan PT. Canda-candaan aja. Ya bisa-bisanya Kusnadi lah bikin itu PT Dinkus. Nah, jadi karena dilihat ada PT Dinkus, penyidik KPK ada transferan 10 juta, 20 juta kan gitu. Ya, mereka ambil lah itu. Nah, sementara begitu dalam penjelasannya Kusnadi pada waktu kita uji materi di Prapit, itu modal bersama, dia kasih 10 juta, adiknya si Udin kasih 20 juta, itu untuk bercocok tanam bawang merah di kampungnya di Brebes. Di Brebes ya. Dan nggak ada hubungannya lagi dengan perkara lagi. Dan sampai hari ini juga itu disita. Disita ya. Dan itu kalau nggak salah itu kan NUT yang NUT dari partai kan, PDI Perjuangan ini ya logonya itu. Nah, iya, logo betul. Depannya itu kan. Nah, jadi saya teringat dengan ini, saya kembali lagi tadi yang Pak penyitaan Kusnadi pada waktu di KPK itu. Itu kan juga ditemukan ada uang 130 juta. Gus. 130 juta itu dipergunakan oleh Pak Sekjen ini untuk membeli para pimpinan PDI Perjuangan untuk ketua umum untuk berangkat ke ND. Ya, pembelian tiket pesawat untuk berangkat ke ND. Ini 3,5 jam juga mereka sita itu uang itu. Tapi kalau Kusnadi nggak ngotot, dia bilang bahwa ini uangnya bukan uang dia pribadi, ini uang pembelian tiket, ini uang partai. Ya kalau mungkin ini saya bisa menduga juga. Kalau si Kusnadi nggak ngotot, itu right juga itu. Tetap diambil oleh KPK, juga. Disita juga oleh KPK ya. Ya kan, tapi karena dia ngotot harus dia bertanggung jawab, maka itu setelah pemeriksaan itu dengan kerja kerasnya Kusnadi akhirnya dikembalikan. Kita mendengar cerita ini ya apa ya, bisa menarik kesimpulan bagaimana sewenang-wenangnya penyidik KPK ya, khususnya AKBP Rosa ya. Melakukan pemeriksaan tanpa surat, penggeledahan, penyitaan dan lain sebagainya. Terlihat sangat arogan, Bung ini ya. Ya, jadi sudah tidak arogan aja. Nih menurut saya Gus, ini
sungguh cara-cara yang tidak beretika. Ini sungguh tidak bermoral dengan cara-cara yang seperti ini kan. Kan lembaga KPK ini kan bisa bayangin nggak, mereka ini diterima jadi pegawai di situ dari Kesatuan Polisi, dan ini lulusan-lulusan dari Akpol ini. Ya kan, masa melakukan dalam memeriksa seorang saksi diperlakukan seperti seorang tersangka, ya kan, melakukan penyitaan penggeledahan lewat pelanggaran hukum. Nah, jadi cara-cara yang arogan ini, cara-cara abuse power ini, jadi saya jadi bertanya-tanya, Gus, ini kok si Rosa ini kok sebegitu beraninya melakukan ini kepada Sekjen PD Perjuangan. Maka saya jadi bertanya, siapa yang memerintah si Rosa ini kok sampai dia berani melakukan itu? Jadi Bung Johannes menganggap bahwa di situ atau menduga di situ ada orang kuat di belakang AKBP Rosa. Ya, gitu sudah pasti dong. Iya. Nih, ini saya ceritain, Gus, sejarahnya nih. Saya tidak lupa bahwa pimpinan KPK yang baru, Pak Setioni, itu dilantik tanggal 20 Desember 2024. Iya. Ujuk-ujuk punya cerita dari tanggal 20, tanggal 23, ya, sudah bocor SPDP bocor ke publik. Tanggal 24-nya di malam Natal. SPDP tersangkanya Pak Hasto, ya. Tanggal 24 pas Pak Hasto ini kan umat Kristiani yang akan menjalankan acara Natal. Sengaja itu di malam Natal itu mereka kirimkan suratnya sebagai tersangka. Tersangkanya dua sekaligus. Dan konferensi pers, ya. Dan mereka konferensi pers. Ini udah mau acara Natal gitu loh. Jadi saya nggak tahu. Maka dalam pengaduan saya kemarin ke Dewas itu saya sampaikan. Saya yakin 1.000.000% pimpinan KPK ini tidak pernah baca berkas perkara ini. Karena mereka tanggal 20 baru dilantik, tanggal 23 sudah ada SPDP yang bocor, tersangkanya Pak Hasto, gitu. Ya, bocor ke media. Media, ya. Loh, media. Ini kenapa bisa bocor gitu loh? Kenapa bisa bocor? Kenapa kok mereka nggak sampaikan aja langsung ke Saudara Hasto? Nah, ini bocor, maka mereka umumkan konferensi pimpinan KPK di tanggal 24 malam Natal ini. Ini bagian daripada salah satu skenario. Ini untuk semacam framing, untuk merusak Saudara Hasto, merusak nama PD Perjuangan ini. Dan untuk yang ketiga, Bung, ya, yang soal pengaduan Agustiani Tio, itu sudah kami pernah perbincangkan di sini. Kami menghadirkan Ibu Agustiani Tio di sini bersama kuasa hukumnya Mas Army terkait pencekalan tanpa alasan, dan padahal waktu itu kan, dan sampai sekarang Ibu Agustiani Tio itu menderita sakit kanker, ya. Harusnya dia ke luar negeri, dia sudah dihukum, sudah bebas, tapi kemudian menjadi orang yang dicekal sehingga tidak bisa berobat, Bung, ya. Waktu kemarin kan juga disampaikan lagi soal itu, Bung, ya. Ya, saya sampaikan. Jadi memang inilah bentuk cara-cara yang abuse of power, cara-cara yang ugal-ugalan, cara-cara yang tidak proporsional yang dilakukan oleh para penyidik KPK. Jadi begini, Gus, saudari Tio ini kan semua seluruh publik ini juga orang tahu kok bahwa dia sudah menjalankan tanggung jawabnya secara hukum. Dia sudah selesai dihukum. 4 tahun. Sekarang sudah bebas menjadi terpidana. Oke? Maka kemudian pada perkara yang dikeluarkan sprindik terhadap Saudara Hasto ini, dipanggillah dia untuk menjadi saksi. Oke, dan itu pun dia masih memperlihatkan suatu kewajiban yang baik kepada pimpinan, kepada KPK. Dia datang untuk diperiksa. Nah, maka dia menyampaikan di situ ada penyidik yang namanya Prayitno. Ya, kasatgasnya itu ada AKBP Rosa. Nah, akhirnya ini semacam ada tampilan, ada satu good guy, satunya bad guy. Good guy Prayitno. Ya, good guy itu Prayitno membujuk rayu, udahlah Bu Tio, Bungono begini, Bungono, ya kan? Ya kan? Jadi maksudnya udahlah, pokoknya saya kan nggak boleh harus jelas menyampaikan. Jadi udah Bu, nanti Ibu kan sudah susah 4 tahun ini. Ya kan? Nanti kita bantulah semuanya. Jadi tapi yang penting Ibu mau dulu diperiksa. Jadi begini aja. Nanti kita buatkan itu Ibu supaya disumpah, dibuat berita acara sumpah, supaya nanti Ibu dengan harapan kalaupun nanti perkara ini limpah ke persidangan, nanti Ibu Tio tidak perlu hadir lagi di dalam persidangan itu. Nah, dengan harapan supaya dia bisa berangkat untuk operasi ke Guangzhou, ke China kan. Nah, diikutilah semua arahan ini.
diikutin. Nah, jadi sudah diikuti sumpah segala macam. Nah, tapi kan faktanya nggak begitu, Gus. Nggak semanis yang disampaikan para penyidik KPK ini. Nih faktanya yang terjadi bahwa saudara Tio itu tetap, dilakukan pencekalan tidak saja kepada Tio, tetapi suaminya pun ikut dicekal. Suaminya yang tidak ada hubungannya. Yang tidak ada hubungannya mengenai perkara harum masiku, dia sudah ingkrah, sudah bebas, dicekal. Loh ini apa namanya? Jadi saya juga ini Bung ya, kalau melihat kasus ini kok sedemikian sewenang-wenangnya penyidik KPK, apa sih yang mereka cari ya? Nah, ini pelanggaran hukum, Gus. Ya, pelanggaran hukum. Nah, betul. di dalam persidangan kemarin pada waktu pemeriksaan saudari Tio dengan saudara Doni Istiqomah, Tri Istiqomah, saya berdebat langsung dengan ketua majelis. Saya sampaikan mohon izin yang mulia bahwa saudara saksi ini sudah dilakukan pencekalan dengan harapan tadinya dia mau diperiksa, dibuatkan berita acara sumpah supaya jangan dicekal. Ternyata, maka pertanyaan saya berdebat dengan hakimnya. Ya dia bilang, loh, di mana kewenangan saya sebagai pengadilan untuk memerintahkan kepada KPK supaya dicabut cekalnya? Loh, jangan ditanya saya soal ada aturan atau tidak. Ini soal kemanusiaan, Gus. Iya, betul. Ini soal kemanusiaan orang ini, maka saya bilang, mohon izin yang mulia. Apa iya orang ini bisa diperkarakan kepada dua perkara yang sama? Itu kan nggak boleh dong. Loh, ini soal keadilan, soal kepastian hukum, ini soal kemanusiaan. Jadi kalau tidak ada aturannya bukan tidak bisa dilakukan. Nah, jadi saya kira saya berpegang teguh kepada ini soal hak kemanusiaan yang saudara Tio harus dapatkan. Nah, itu pun saya sampai ngotot juga menyampaikan, ya, tapi akhirnya hakim menyampaikan. Nanti akan coba kami pertimbangkan, kami akan masukkan dalam dalam pertimbangan hakim nanti kan, begitu, Gus. Ya, baik, Bung. Ini karena waktu kita sudah habis, Bung ya. Saya juga mulai tadi berpikir, Bung, lihat perlakuan KPK khususnya penyidik Rosa ini kan sangat sewenang-wenang, arogan, pelanggaran hukum, melanggar kepastian hukum, terus tentang kemanusiaan, hak asasi manusia. Apa sih yang sebenarnya mereka cari di kasus ini, Bung ya? Ini kan sudah ingkrah 5 tahun yang lalu. Pak Hasto bukan pejabat negara, tidak ada kerugian negara dalam kasus ini, itu kan. Kalau Bung sendiri melihat kasus ini gimana, Bung? Dengan keanehan pelanggaran dengan semuanya ini, Bung? Nah, jadi dengan semua yang kita rasakan, Gus, maka saya yakin 100% bahwa memang perkara Mas Hasto ini mengada-ada. Ini memang murni kriminalisasi hukum. Saya ini patut diduga memang ini ada perintah seseorang untuk dilakukan kepada saudara Hasto. Ini dugaan saya nih. Orderan politik. Ada orderan politik. Kenapa demikian, politik. Gus? Coba di dalam persidangan kemarin, saya kan ikut bersidang nih. Semua seluruh saksi yang diperiksa itu saya catatin satu persatu. Semua yang ditanya jaksa-jaksa itu terhadap perkara yang sudah pernah ingkrah. Jadi di mana ada yang baru di situ? Untuk menjadikan Mas Hasto ini mereka sulit mencari buktinya bahwa memang melakukan penyuapan. Ya kan? Mereka cari bukti lah ini seolah-olah supaya nanti ada yang namanya obstruction of justice. Nah, perkara-perkara yang mengenai soal merendam handphone juga. Itu kan juga sudah di dalam persidangan sudah diuji kebenarannya. Sejauh mana ada perendaman handphone, apa perkataannya Hasan, bagaimana Kusnadi menyampaikan soal merendam itu semua sudah diuji di persidangan. Sudah ingkrah. Nah, jadi menurut pengetahuan saya nggak tahu, mungkin pimpinan KPK ini nggak paham yang dimaksud dengan keadaan baru itu dikenal itu dalam bahasa hukum acara pidana. Itu yang dimaksud dengan keadaan baru itu tentu ada novum. Itu kalau novum, Gus, itu namanya peninjauan kembali. Tidak dalam perkara baru seperti ini. Jadi tidak ada novum misalnya dalam perkara yang sudah ingkrah. Loh, di mana novumnya? Semua pertanyaan-pertanyaan juga sama ya, tahun 2020 ya. Ya, makanya saya selalu ketawa dalam persidangan itu. Semua yang ditanya-tanya BAP 2020, BAP 2019 yang sudah pernah ingkrah gitu loh. Nggak ada yang baru. Nggak ada yang baru. Jadi itu yang sebagai salah satu bukti kuat bahwa ini lebih ke soal kriminalisasi hukum dan juga ada dugaan orderan dari orang yang berkuasa. Jadi Gus, saya sebenarnya kasihan sama KPK ini ya. Kalau bicara prestasi, apa prestasinya sampai hari ini? Nah, ini Kejaksaan Agung sudah on the track, udah nangkap ratusan
ratusan triliun tangkapannya. Iya. Lah ini perkara Pak Hasto yang 400 juta yang sampai hari ini tidak bisa dibuktikan. 400 juta. Maka saya nggak tahu apa memang cuma ini kerjanya gitu loh. Iya. Ya, baik. Iya kan? Sementara kita dipotong pajak kita untuk bayar semua gaji karyawan-karyawan KPK ini. Siap. Jadi kalau bicara prestasi, ya harusnya saya pikir pimpinan KPK, ya Pak Setio berkaca lah. Lihat tuh, Kejaksaan Agung yang sudah ratusan sampai ribuan triliun yang mereka kumpulkan. Nah ini KPK ngapain aja gitu. Dan sudah menangkap oknum-oknum hakim. Nah, ya itu satu lagi. Lupa tuh. Itu tuh. Hakim yang menolak pra-peradilan kita itu. Siapa namanya? Julianto. Ya saya nggak tahu dia gimana, tapi dia yang tahu itu kan. Iya. Nah, jadi ya kita tidak dalam menghakimi, tapi saya keyakinan seperti yang diajarkan oleh Ibu Ketua Umum bahwa memang kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Dan kebenaran itu pasti menang. Baik, terima kasih Bung Janus atas percakapan pada kesempatan ini. Sampai jumpa lagi Bung Janus. Yuk, terima kasih Gus. Ya, sampai jumpa lagi di acara buka-bukaan pada kesempatan yang akan datang. Demikian, terima kasih. Merdeka! Merdeka!